Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zariski, saya dari kelas MJ404. Di sini saya ingin mempresentasikan 3 soal beserta jawaban perekonomian Indonesia, ulangan akhir semester. Yang pertama, saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu jelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta, BEJ, Bursa Efek Surabaya, BES, dan Bank Indonesia atau BI dalam konteks pasar modal. Jawabannya yaitu pasar modal Indonesia memiliki sejarah panjang, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Mengutip dari laman IDX.co.id, pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda. Pasar modal hadir di Batavia pada 1912. Pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda mendirikan pasar modal untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Bursa efek tersebut merupakan cabang dari Amsterdam Efek Counterbeurs atau Bursa Efek Amsterdam. Meski berdiri sejak Desember 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Salah satunya ketika pelaksanaan program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif pada 1956. Kemudian dengan perdagangan ini, Bursa Efek vakum pada 1956 sampai 1977. Bursa efek adalah istilah dari kata bursa, artinya tempat perdagangan, dan efek berarti surat berharga. Gabungan tersebut menggambarkan bahwa bursa efek adalah wadah transaksi jual beli surat-surat berharga dari berbagai perusahaan. Dapat dikatakan bursa efek adalah tempat berkumpulnya para investor sebagai pemilik dana dan perusahaan emiten sebagai pencari modal. Pelaku dalam bursa efek ini menyelenggarakan aktivitas selayaknya pasar, yaitu terdapat aktivitas kegiatan penjualan, pembelian, penawaran, dan penerbitan saham atau efek. Seluruh aktivitas tersebut dioperasikan melalui bursa formal atau pasar over the court atau OTC dengan rangkaian aturan. Setiap negara mempunyai bursa efek masing-masing. Bursa efek terbesar ada di Amerika bernama New York Exchange, sementara di Indonesia bernama Bursa Efek Indonesia atau BI. Presiden Soeharto meresmikan kembali Bursa Efek pada 10 Agustus 1977, yaitu Bursa Efek Jakarta atau BIJ, yang dijalankan di bawah Badan Pelaksanaan Pasar Modal atau BAPEPAM, atau sekarang dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama yang go publik. Bursa efek di Batavia pernah tutup selama Perang Dunia ke-1 pada 1914 sampai 1918. Kemudian pada 1925 sampai 1942, Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya. Bursa Efek Surabaya salah satu bursa efek swasta pertama di Indonesia yang didirikan pada 16 Juni 1989. Saat itu dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta, yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Seiring dengan berjalannya waktu, Bursa Efek makin berkembang. Bursa Efek Surabaya atau BES merger dengan Bursa Efek Jakarta atau BIJ pada 30 November 2007. Penggabungan dua bursa efek tersebut menjadi Bursa Efek Indonesia atau BII. Meski merger, kantor Bursa Efek Surabaya tetap dipertahankan mengingat potensi besar dari Indonesia Timur. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pun meresmikan nama Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. Hubungan dengan penggabungan bursa efek tersebut menciptakan bursa yang lebih besar di kancah regional. Hal ini agar siap bersaing dengan bursa regional tetapi tidak bersaing dengan sesama bursa lokal. Selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Jawab,
Populasi penduduk di dunia diprediksi mengalami kenaikan hingga 9,8 miliar pada 2050. Pertambahan populasi ini akan mendorong peningkatan kebutuhan yang besar terhadap pangan, air, dan energi. Di Indonesia, pangan merupakan isu strategis di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebab pangan baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik rakyat. Pendek kata, pangan merupakan urusan yang sangat strategis dan kompleks, yang keberadaannya ikut menentukan masa depan bangsa dan negara. Sistem pangan nasional melibatkan sistem pertanian, sistem industri, sistem logistik, dan pergudangan, sistem distribusi dan perdagangan, serta sistem kelembagaan pangan. Tiap-tiap sistem tersebut ditopang oleh sub-subsistem dengan komponen-komponen sistem yang beragam. Sistem pangan di nasional yang kompleks yang didukung berbagai subsistem penopang dalam prosesnya juga melibatkan bermacam-macam aktor dengan kepentingan-kepentingannya yang beragam, yang kadang kala tak sejalan atau bahkan saling berkompetensi antara satu dengan yang lainnya. Kebijakan dalam sistem pangan nasional sebagai sebuah kebijakan publik yang melahirkan melalui hasil dari proses interaksi antar aktor, kompetisi antara aktor dengan ragam kepentingan ini tentu tidak gampang dikelola dengan kewajiban negara pemerintah menjalani adanya kontinuitas ketersediaan pangan untuk rakyat. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan mempunyai peran yang vital bagi kehidupan suatu bangsa. Pemerintah telah menjadikan ketahanan pangan masuk dalam agenda pembangunan nasional tahun 2022 sampai 2024 dengan memprioritaskan program peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan. Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah melalui APBN 2022 dengan tema percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang memasukkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran ketahanan pangan pada tahun 2022 yang mencapai 76,9 triliun diarahkan untuk sebagai berikut. 1. Peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman. 2. Peningkatan produktivitas pendapatan petani, nelayan melalui penguatan kapasitas petani, nelayan, dan penguatan akses terhadap input produksi penyediaan, sarana prasarana pertanian, perikanan, serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi. Yang ketiga, diversifikasi pangan dan kualitas gizi. Yang keempat, perbaikan iklim usaha dan daya saing. Yang kelima, penguatan sistem pangan berkelanjutan dengan pengembangan food estate. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang tetap resilient di tengah pandemi. Sebagai penopang sektor pangan, pertanian menjadi sektor yang tetap tumbuh positif ketika sektor lainnya mengalami kontraksi. Bahkan sektor ini juga berkontribusi terhadap ekspor, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Kongres 9 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Indonesia. Strategi yang dilakukan pemerintah. Mengingat pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional, Menko Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah melakukan berbagai upaya menjaga ketahanan pangan tersebut melalui 4 strategi. Yang pertama, terkait dengan terjangkaunya dari sisi peningkatan akses pangan masyarakat, pemerintah mendorong pemahaman digitalisasi dari pasar serta kerjasama dengan BUMN guna dapat mendistribusikan pangan di daerah surplus ke daerah defisit. Yang kedua, pemerintah menjaga ketersediaan pangan dengan menjaga pasokan stok pangan yang dilakukan melalui peningkatan produktivitas dalam negeri yang mensubstitusikan yang kegiatannya yang tergantung dari negara lain. Yang ketiga, terkait dengan peningkatan kualitas dan keamanan pangan, pemerintah melakukan penerapan budidaya pertanian yang baik dan penanganan pasca panen yang baik, pemenuhan standar nasional Indonesia, serta pemenuhan sanitari atau fitosanitary SPS yang akan terus dijaga. Yang keempat atau yang terakhir yang tidak kalah penting yakni menjaga ketahanan serta keberlangsungan sumber daya alam, misalnya melalui penetapan lahan sawah yang dilindungi atau pengendalian alih fungsi lahan sawah, diversifikasi budidaya, penggunaan pupuk organik, serta pemeliharaan jaringan irigasi. Selanjutnya yaitu soal yang nomor 6 atau yang terakhir,
Bagaimana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan. Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan kesadaran pangan di masyarakat. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, pendidikan dapat membekali masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas terkait pilihan makanan dan gaya hidup mereka. Sebagai bagian dari Sustainable Development Goals atau SDGs, pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk kesadaran pangan di masyarakat, di mana 70% dari populasi Indonesia berada dengan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pertanian berkelanjutan, nutrisi, dan ketahanan pangan. Pendidikan dapat memperdayakan masyarakat untuk membuat pilihan makanan yang sehat dan berkelanjutan, serta meningkatkan taraf hidup mereka secara keseluruhan. Dampak, dampak kesadaran pangan yang minim. Kurangnya kesadaran pangan di masyarakat menimbulkan berbagai masalah. Tanpa pemahaman dasar tentang nutrisi dan praktik pertanian yang sehat, masyarakat rentan terhadap pola makan tidak seimbang, kekurangan gizi, dan penyakit terkait makanan. Selain itu, praktik pertanian tradisional yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi lingkungan, mengancam ketahanan pangan di masa depan. Selanjutnya, pendidikan sebagai solusi. Pendidikan dapat mengatasi kesenjangan kesadaran pangan di masyarakat dengan menyediakan informasi penting tentang nutrisi, praktik pertanian berkelanjutan, dan keamanan pangan. Dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan ini, mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai makanan yang mereka konsumsi dan cara mereka memproduksi pangan. Pendidikan juga dapat memfasilitasi adopsi praktik pertanian berkelanjutan yang melindungi lingkungan dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang. Bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam membangun kesadaran pangan di masyarakat dengan membekali masyarakat oleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Kita dapat memperdayakan mereka untuk membuat pilihan makanan yang sehat dan berkelanjutan, serta meningkatkan praktik pertanian mereka. Pendekatan berbasis komunitas, kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan pembelajaran sepanjang hayat sangat penting untuk memastikan keberhasilan program pendidikan pangan masyarakat untuk melindungi lingkungan dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang. Sekian presentasi saya. Bila ada kata-kata maaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.